Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Untuk hari ini kita tidak bisa daring secara real time, tapi mahasiswa bisa memutar ulang rekaman video untuk materi yang kedua di pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Ya, baik. Untuk topik hari ini yaitu internet. Apa itu internet? Internet ini sudah menjadi sebuah tradisi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari untuk saat ini. Ya, mulai dari bangun tidur, beraktivitas, sampai tidur kembali. Jadi internet ini merupakan koneksi antar net. Ya, yang dimaksud dengan net ini adalah networks jaringan yang terhubung dengan komputer, net yang terhubung dengan gadget. Yang jelas semua yang terhubung dengan network yang berkolaborasi dalam sebuah komunikasi data ini bisa terhubung dengan antar koneksi begitu, dan ini dinamakan dengan internet. Jadi internet bisa dimaknai atau bisa dipahami sebagai interconnection network. Jadi terhubungnya antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, terhubungnya gadget satu dengan gadget yang lain, ya terhubungnya peralatan satu dengan peralatan yang lain. Ya. Pada awalnya internet ini hanya merupakan sebuah komunikasi data antar komputer yang dilakukan oleh Cisco. Jadi yang pertama kali menggagas sharing data, interkoneksi ini adalah Cisco. Di mana penemu Cisco ini mencoba sebuah protokol yang bisa menghubungkan antar komputer, antar kampus saat itu untuk bahan riset sehingga bisa sharing, ya bisa sharing resource, bisa mengirim data antar komputer gitu. Nah, di dalam internet kalau kita lihat dari gambar yang ada, ini saat ini internet sudah terhubung ke hampir seluruh dunia begitu. Dan internet ini untuk terhubung ini memerlukan sebuah IP, ya. Jadi IP ini sama saja dengan alamat begitu. Alamat supaya dikenal dan bisa saling berkomunikasi. Ibaratnya sebuah rumah kalau tidak punya alamat maka rumah itu tidak dikenal. Sama saja dengan komputer di internet. Jadi komputer di dunia maya kalau tidak punya IP maka tidak dikenal. Nah, untuk pengenalan IP ini alamat ini ada dua alamat. Yang pertama adalah alamat private, di mana alamat private ini biasanya digunakan untuk LAN, untuk local area network. Jadi LAN ini, local area network ini alamat-alamat yang internal, ya, private. Orang lain tidak akan bisa masuk, kecuali masuk dalam LAN itu. Nah, sedangkan untuk berkomunikasi dengan internet, itu dibutuhkan yang dinamakan dengan IP public. Ya, IP public tiap komputer tidak sama sedunia. Jadi IP public ini merupakan alamat unik, ya, yang sudah terdata di ARPA. Ya, kalau di Indonesia ini sudah terdata oleh IDNIC, ya, yang dikelola oleh Pandi, pengelola nama domain yang ada di Indonesia, supaya IP public ini tidak akan pernah tabrakan, gitu. Ya, sehingga kalau tidak pernah tabrakan, semua bisa berkomunikasi secara lancar. Nah, berkomunikasinya itu dengan apa? Dengan engine yang dinamakan dengan internet. Ya, internet ini pada awalnya komunikasi data, sharing resource.
tapi terus berkembang dan semakin pesat sejak ditemukan teknologi triple W. Jadi triple W dengan konsep URL, dengan konsep HTTP, ini sangat memungkinkan kita bertukar resource begitu dengan sangat ringan, baik resource gambar, resource teks, ini bisa bertukar dengan sangat ringan. Nah, engine itu ditanam di mana? Engine itu ditanam di web server. Jadi apakah tanpa web server kita tidak bisa berkomunikasi? Bisa, tetapi kita tidak bisa bertatap muka dengan menggunakan triple W. Tapi bisa bertatap muka secara direct, ya, bisa dengan VoIP, bisa dengan VPN, bisa. Tapi kalau kita bertatap muka dengan interface yang lebih ringan dan berbasis gambar, ini kita bisa masuk ke triple W. Nah, di triple W ini ditanam di mana? Ditanam di web server. Jadi web server ini contohnya ada Apache, ya. Kemudian kalau miliknya Microsoft itu ada IIS, ya, miliknya Microsoft. Ini kemudian ada Tomcat, ya, Tomcat server. Ini miliknya JSP, Java Server Pages, yang bisa ditanam di sana. Jadi semua punya keunikan. Tapi yang terkenal adalah server Apache. Ya. Nah, ketika kita berkoneksi, ya, jenis-jenis koneksinya kalau di internet ini macam-macam, mulai dari kabel sampai dengan wireless. Ya. Wireless ini macam-macam juga, ada yang 3G, 4G, Wi-Fi, begitu, semua punya karakter dan kecepatan yang berbeda-beda. Ya. Ini perlu dilihat kalau ada di gambar ini. LAN ini adalah IP-nya unik, gitu. Kalau yang unik untuk private, tapi kalau yang berkoneksi di WAN, ini IP-nya adalah IP public. Jadi tanpa IP public, orang tidak bisa berkomunikasi dengan internet. Pertanyaannya, apakah semua orang butuh IP public? Ya. IP public biasanya dipasang untuk router, biasanya dipasang untuk server. Nah, tapi kalau LAN ini biasanya cukup dengan satu IP public saja. Sedangkan IP yang lain, ini namanya IP share. Jadi koneksinya di-share. Nah, jadi kalau ada internet yang lambat segala macam, itu berarti IP-nya IP share, bukan IP dedicated. Kalau IP dedicated, pasti koneksi internetnya akan sangat cepat, karena dia direct langsung dengan IP public yang ada di WAN, ya, yang ada di WAN, yang ada di internet, begitu. Tapi kalau dengan IP share, maka dia akan berbagi dengan IP private lain sebelum dia naik ke IP public dan terkoneksi dengan internet. Baik, kita lanjut. Internet connects the world. Ya, apa maknanya? Dengan internet semuanya akan terkoneksi. Ya, ini sudah ada di mana-mana. Kita dengan rumah sakit ini sudah terkoneksi, kita dengan market ini sudah terkoneksi, ya. Kita dengan pekerjaan kita juga terkoneksi. Seperti sekarang ini kita lagi proses belajar, ya, belajar mengajar di perkuliahan ini juga terkoneksi dengan internet. Ya. Dengan lahirnya gadget pun ini menambah sesuatu yang luar biasa, sehingga internet bisa diistilahkan internet dalam genggaman. One touch, itu yang dikejar. Ya. One touch, IoT, ini isu-isu sekarang yang lagi booming untuk menuju ke era Society 5, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Internet ini terjadi, ya, karena sebuah sistem komunikasi yang global, kemudian untuk menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Maka terjadilah apa yang dinamakan dengan internet, interconnected network.
Setiap komputer dan jaringan terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan jalur utama. Nah, jalur utama ini dinamakan dengan Internet Backbone. Nah, yang saya sebutkan tadi, IP public itu ada di mana? IP public itu ada di Internet Backbone. Tetapi kalau IP private ada di mana? IP private adalah IP yang digunakan untuk share. Misalkan di sebuah warnet itu maka IP publiknya cuma satu, tapi yang lainnya adalah di IP share untuk klien-kliennya, gitu. Sama dengan kita kalau berlangganan misalkan ya IndiHome. IndiHome itu IP-nya share apa publik? IndiHome yang awal-awal itu IP publik. Tapi kalau IndiHome yang sekarang ini rata-rata kebanyakan IP-nya IP share. Jadi ya bisa dianalisis sendiri. Kalau IP share bagaimana kecepatannya sangat tergantung dengan jumlah klien yang on. Ya, sangat tergantung jumlah klien yang aktif berbarengan akses ke dalam Internet Backbone atau ke IP public. Di konsep dasar internet ini ada 3 hal, ya, konsep dasar. Yang pertama ada URL, kemudian ada protokol transfer, kemudian ada DNS. Ya, kita mulai satu-satu. Apa itu URL? URL ini alamat. Ya. Ketika kita mengetik di internet, sebenarnya ngetik IP public boleh. Tetapi alasan security, maka IP public itu biasanya diganti dengan alamat URL, Uniform Resource Locator. Ya. Biasanya kita ketik HTTP atau HTTPS, ya, misalkan unair.ac.id, ya, itu yang dinamakan URL. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin mengetahui IP-nya, bisa saja, yaitu dengan masuk ke Command Center, CMD, ketik aja ping unair.ac.id, nanti akan ketahuan IP-nya berapa, gitu. Atau dengan threshold unair.ac.id, itu akan kelihatan node-node-nya, ya, node-node keterhubungan kita dengan Unair seperti apa jalurnya. Karena alasan security itu, maka munculnya Uniform Resource Locator, sehingga tidak HTTP-nya bukan alamat IP lagi, tetapi dengan nama alias yang ada di URL. Jadi URL ini merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Jadi identik sebenarnya dengan IP public, tetapi dialiaskan sebagai suatu alamat. Di mana alamat tersebut merupakan protokol yang bisa dibaca oleh browser, gitu. Apakah ada protokol yang tidak bisa dibaca oleh browser? Bisa saja. Makanya ketika browser kita kena virus atau browser kita tidak support, maka yang muncul adalah 404, bisa saja 503, begitu. Yang semuanya muncul bisa muncul not found. Ya. Nah, di protokol ini memiliki identitas. Yang pertama adalah nama dari komputer di mana informasi tersebut tersedia, dan juga path file. Jadi misalkan http unair.ac.id/berita. Nah, itu berarti alamatnya adalah unair.ac.id. Nah, kita tahu nanti unair.ac.id itu IP-nya berapa, kemudian adanya di mana, ada di path-nya, path berapa, gitu. Ini URL, ya, URL. Yang kedua ada protokol transfer. Jadi di dalam internet itu selain ada URL, kemudian DNS, ada juga yang dinamakan dengan protokol transfer. Apa itu protokol transfer? Protokol transfer ini merupakan suatu protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Nah, protokol yang digunakan di URL atau www itu adalah HTTP, ya, Hypertext Transfer Protocol. HTTP inilah yang dibaca oleh semua browser. Jadi semua browser pasti support dengan HTTP. Ya. Nah, saat ini ada 2 konsep HTTP, yaitu HTTP biasa dan HTTPS secure. Rata-rata untuk protokol transfer sekarang sudah berubah semua dari HTTP ke HTTPS. Selain HTTP ada lagi yaitu FTP, File Transfer Protocol. Ya, FTP ini dipergunakan untuk
upload dan download. Jadi ketika kita mengupload, ketika kita mendownload, itu konsepnya bukan lagi HTTP, tapi konsepnya adalah file transfer protokol. Nah, di dalam internet juga ada telnet, ya, ketika kita berkomunikasi. Kemudian ada SSH, ya, untuk kita melakukan remote atau aktivitas yang lebih jauh, mengeksplor isi dari sebuah komputer dari jarak yang jauh. Ya, ini pada dasarnya sebenarnya telnet, SSH, dan FTP itu lahir lebih duluan daripada HTTP. Ya. Karena konsep internet dulu sebenarnya ya memang sebuah komputer yang terhubung antar komputer satu dengan yang lain dengan tempat yang berbeda supaya saling bisa berkomunikasi. Nah, berkomunikasinya dengan apa? Ya dengan FTP, dengan telnet, dan dengan SSH. Baru ditemukan HTTP, baru ditemukan www, maka muncullah konsep browsing yang sangat ringan yang memunculkan teks dan gambar di internet. Nah, yang terakhir untuk internet ada URL, kemudian protokol, yang ketiga ini DNS, Domain Name System. Domain Name System ini adalah penamaan alamat. Jadi misalkan alamat rumah Jalan Wahidin nomor 10. Ini alamatnya ini rupanya siapa sih? Nah, itu begitu. Sama saja dengan internet. Internet misalkan 210.5.2.1. Ini yang punya IP publik ini siapa? Misalkan UNER. Maka DNS-nya dinamakan dengan UNER begitu. Nah, untuk DNS ini pemilahannya sesuai dengan nomenklatur. Nomenklaturnya kalau di Indonesia ada ACID, ada GO-ID ya untuk government, ada CO-ID untuk corporate begitu. Ada NET ya. Ada ORG untuk organisasi. Ya, ini nomenklaturnya sudah diatur semua untuk domain name system. Siapa yang mengatur? Kalau di Indonesia tersentral di Pandi, ya, pengelola nama domain di Indonesia. Nah, berarti sebenarnya apakah internet itu bisa diblokir? Bisa. Siapa yang memblokir? Pandi. Kalau DNS luar negeri itu tidak didaftar, diresolve oleh Pandi, maka kita nggak bisa akses. Gitu. Misal, kita ketik google.co.id. Andaikan Pandi itu tidak meresolve, maka Indonesia tidak bisa akses Google. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali bagi negara untuk kepentingan tertentu untuk menutup akses internet, yaitu sangat mudah sekali. Bahkan untuk melakukan penelusuran jejak digital itu sangat mudah sekali karena semuanya ada di Pandi. Ya. Jadi di Pandi, di IEX Indonesia, di sana terikut semua aktivitas jejak digital masyarakat Indonesia. Oke, baik. Kita lanjutkan supaya ada gambaran bagaimana internet ini bisa berjalan. Ini ada video yang bisa dilihat bagaimana sebuah konsep web server berjalan, bagaimana sebuah paket data dikirim, ya, bagaimana komunikasi antar klien dan server itu bisa dijalankan. Ya. Ini ada movie, bisa dilihat. Ini dari Media Lab ya. Jadi bagaimana sebuah proses internet berjalan, paket datanya berjalan, ya. Siapa saja yang terlibat dalam pengangkatan paket-paket yang ada dalam sebuah internet. Ya, ada TCP paket, ada IGMP, ya,
Ada UDP paket, ya. Ada router, ada POD, ya, ping on plate, ada switch, ya, switch router. For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. Want to know how it works? Click here to begin your journey into the net. Now, exactly what happened when you clicked on that link? You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom, where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now, the package needs a label containing important information, such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. Harus The packet is now tulis launched onto dengan your local jelas area network alamat or LAN. atau IP This network yang is used dituju, to connect ya. all the local Karena kalau tidak, computers, ya routers, nggak akan printers, bisa muncul etc. sesuatu, for information dan exchange paket yang within kita the physical inginkan tidak walls akan of the bisa building. sampai, The ataupun kita LAN's a tidak pretty bisa uncontrolled place, and dapat unfortunately, apapun dari paket accidents yang can ada di happen. sebuah IP. Ya, ini bisa dibayangkan dalam satu kabel, ya, dalam The satu highway of the jalur, LAN is packed with all semua types of data saling information. berseliweran. These are IP packets, Novell packets, Nah, sebenarnya kalau Purple konsep Talk hacker packets. itu gimana? They're going against Ya, konsep traffic hacker, as usual. hacker bisa The saja local masuk dan router bisa reads the mencuri address and, data if necessary, dengan lifts the syarat packet masuk onto ke dalam another jaringan kita. network. Jadi kalau hacker itu tidak bisa masuk ke dalam The jaringan router, kita, ya a tidak mungkin symbol of ada control paket in a yang bisa seemingly dicuri. disorganized world. Sorry about that. Let's put this one here. This one here. This moves here. This one goes here. I don't like this one. Let's go with this one. Let's go to here. A little bit left. Let's go with this one here. Another channel here. Let's put that one here. Let's put that one here. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. Sorry. But at least he is exact, for the most part. Ini router ya, yang mengatur paket ini harus masuk kemana, itu ada lalu lintasnya. Jadi di internet, ya, ketika kita misalkan ketik UNRWA ID, itu ada lalu lintasnya. Misalkan dari router di rumah masuk ke router WAN di satu kota, masuk ke langsung ke Jawa Timur. Nah, Jawa Timur nanti bisa langsung masuk ke UNER. Nah, di setiap router itu ada yang menjaga bagaimana traffic itu diatur. As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case, the proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection. Nah, di dalam koneksi internet mungkin sudah ada yang mengenal ya. Ada istilah proxy, ada istilah firewall. Nah, ini konsep-konsep pertahanan untuk memilah paket-paket yang ada, baik paket masuk maupun paket keluar. The proxy opens the packet and looks for the web address or URL.
Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the internet. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy, that is to say, corporate or management guidelines. These are summarily dealt with. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road again. Next up, the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet, and it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower road, or bandwidth, as we say. Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the Internet. A spider web of interconnected networks which span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now, the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your LAN. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go. Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. Ya, baik. Itu salah satu movie bagaimana transmisi sebuah paket data berjalan di internet. Ya. Nah, bagaimana sekarang pemanfaatan internet itu terjadi di dunia kita? Artinya dunia kita ini ya di ilmu informasi dan perpustakaan seperti apa? Dalam konsep Society 5 saat ini, ya ini sudah dikenal dengan nama IoT, yaitu Internet of Things. Jadi internet ini bisa menghubungkan ke semuanya, ya, semua media yang ada hubungannya dengan aktivitas kita, mulai dari gadget, kontrol vehicle, kontrol car, gitu ya, kontrol elektronik, flight, hotel, telepon, semuanya bisa, ya, hiburan, semuanya bisa. Nah, itu IoT. Jadi semua bisa masuk ke semua culture, ke semua aktivitas kita. Nah, bagaimana IoT di dalam library? Mungkin ada yang sudah mengenal dengan istilah smart library. Ada yang mungkin bisa mengenal dengan menemukan buku tanpa menyentuh buku. Nah, ini menarik kan, menemukan buku tanpa menyentuh buku. Atau meminjam buku tanpa datang ke perpus. Itu adalah konsep-konsep IoT. Nah, untuk itu mahasiswa, ya ini tugasnya membuat satu ide untuk konsep IoT di perpustakaan ataupun di kearsipan, ya, buat satu konsep ide IoT. Konsepnya seperti apa, kemudian nanti implementasinya seperti apa, kemudian teknologi yang dipakai seperti apa, ya. Jadi di tugasnya adalah membuat implementasi IoT di library ataupun di kearsipan, ya, dengan menjelaskan konsep idenya seperti apa, itu ya, konsep idenya seperti apa, terus menjelaskan teknologi IoT yang dipakai seperti apa, ya, ini ya, ini tugas untuk hari ini.
nanti dikumpul di aula, waktunya 5 hari, ya 5 hari. Berarti kalau hari ini nanti terakhirnya ya hari Rabu, ya Rabu depan, ya untuk pengumpulan. Baik, untuk hari ini saya mohon maaf nggak bisa memberikan kuliah secara real time, ya. Tapi mahasiswa bisa menonton video tadi dan materi ini nanti ya untuk bahan untuk tugas IoT. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan internet dan lain sebagainya, IoT pun boleh ya. Nanti masukkan di forum. Nanti di TM02 akan ada satu forum, itu silakan ketik pertanyaan. Berarti tugasnya dua ya. Satu, membuat konsep implementasi IoT. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan. Apapun itu yang ingin Anda ketahui tentang internet dan tentang IoT di forum tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga jarak, supaya nanti kita lekas segera bertemu kuliah secara luring, ya, pertama secara luring, kemudian nanti bertemu kuliah secara secara darat, ya, artinya kita face to face di kelas. Ya. Oke, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.